Kalau ternyata dia menangin Ronald, maka Ronald yang menang. Kalau ternyata draw, maka jadi draw. Karena wasit 1 menang Putra, betul? Ronald? Wasit 2 menang Ronald, wasit 3 draw. Gitu loh maksudnya kemarin. Nah, itu juga udah termasuk pengurangan angka yang diberikan kepada Putra. Nah, jadi kalau kita pakai logika berdasarkan acuan itu, maka kalau tidak ada pengurangan angka kemungkinannya secara perspektif wasit saat itu bisa jadi Putra yang menang. Tapi kalau dari POV mata kita pada saat nonton kebelah dua nih. Karena banyak yang ngelihat Putra pukulannya lebih banyak masuk. Ronald pukulannya lebih banyak masuk. Ya kan? Sedangkan Putra lebih banyak bertahan gitu. Jadi disitulah pro kontranya gitu. Nah sekarang ini Bang Putra mengklaim bahwa dia lebih banyak unggul. Nah siapa? Ronald juga mengklaim dia lebih banyak unggul. Jadi rematch itu yang nanti akan jadi final decision. Karena sebenarnya kemarin itu harusnya memang tidak boleh ada draw. Harusnya judgment round. Tapi dikarenakan cedera yang dialami oleh Ronald, dari tim medis yang memang punya otoritas tidak boleh melanjutkan, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Dan kalau dibicarakan bahwa cederanya itu disebabkan oleh tindakan diskualifikasi, maksudnya gini, iya tapi kan Ronald nggak bisa ngelanjutin gara-gara kena elbow. Makanya Ronald yang harus menang gitu kan. Gitu kan? Akhirnya itu menjadi pro kontra juga di situ. Jadi masalahnya di situ semua tuh. Belum lagi masalah beberapa fighter-fighter lain yang juga bertanding, perhitungan poinnya itu gak masuk gitu loh menurut netizen. Karena pada saat kita nonton, loh kok dia lebih dominan, kok dia kalah jauh ya gitu. Jadi udah bukan masalah tiap wasit nih ngasih angka. Misalnya contoh, wasit 1 memberi angka Tsunami Tengkai 91, Felmi 98. Kok jauh banget angkanya, beda 7 angka. Itu gak ngaruh, karena tetap mau 91 dikasih sama si Tsunami, 92 dikasih sama Felmi, beda 1 poin doang. Ronde itu yang megang si Felmi. Jadi mainnya per wasit, per juri. Karena jurinya ada 3, tiga-tiganya ini memenangkan siapa? Gitu, per juri. Gitulah ya guys ya. Udah ya, capek juga aku jelasin loh, berdarah-darah loh. Aku dijelasin. Oke, tolong lagi. Ya, udah penjelasan nih. Gip. Masa penjelasan aku ndak ada ini, ya nih gift terima kasih. Oke ya, itu aja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Makasih, I love you, thank you. Dapat gift juga tuh walaupun cuma lipstick ya. Nggak ada lagi nih gift yang lebih keras gitu ya untuk menutup live ini ya. Dang, yang bikin gue teriak gitu. Bang, bedanya apa nih? Ronald berdarah akibat illegal elbow, Putra berdarah akibat clean shot. Iya, betul, itu betul. Jadi disitulah dilemanya. Nontonlah di podcast biar lebih ngerti ya. Kalau kalian ada kritikan lebih jauh, sampaikan ke promotornya tuh si Selos. Gue dapet es krim. Makasih, I love you, anjay. Supaya itu bisa jadi bahan perbaikan untuk untuk promotor Beyond UCC kedepannya demi grafik pertandingan event yang lebih bagus. Karena kan itu kan kalau kita bikin satu event itu nggak bisa langsung sampai ke titik tinggi. Semua negara juga gitu. Jadi dia harus berproses, dia harus mengalami situasi yang tidak mengenakan, kesalahan secara teknis dan lain-lain, sehingga dia bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Karena kalau kesalahan itu tidak terjadi, tidak ada masalah, berarti tidak ada yang perlu diperbaiki, jadi dia tidak naik gitu. Karena kan mau lebih bagus, apalagi udah ada embel-embel internasional, jadi harus banyak berbenah. Dan itu bagus buat Beyond dan juga buat combat sport lain untuk
memperbaiki. Tinggal kita lihat kualitas daripada eventnya ini, dia berbenah nggak gitu. Akhirnya disitulah sistem seleksi alam itu yang akan terjadi. Siapa yang ngebawa si event ini, dia mental, spirit, determinasi, konsistensi, dan termasuk yang paling penting, dia bisa nggak menerima kritikan dan pendapat itu yang nanti akan menentukan value-nya. Asik, mantap ya. Tolonglah, give. Asik. Bang, tolong angkat isu Taman Nasional Tesonilo. Aku udah angkat tipis-tipis dulu. Karena itu permasalahan cukup complicated. Dikarenakan itu lahan lama yang memang sudah ada penghuninya juga. Dan legalitas daripada tempat itu dari orang-orang yang bermukim di situ itu bisa jadi kontroversi juga. Plus hewan-hewan yang ada di sana, terutama gajah yang rencananya narasinya akan dipindahkan, itu juga akan menjadi satu isu yang pro kontra di masyarakat, sampai naik asam lambung dulu. Ya, sesuatu ya Pak ya. Sehat-sehat kalian ya. Pokoknya aku bantu pantau lah ya nak ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Nilai berduka? Udah. Tadi udah saya kasih penjelasan juga sama. Tadi udah bantu story kan supaya itu ya. Oke enak ya. Sehat-sehat kalian. Saya ketemu lagi bersama saya ya di live berikutnya. Tolong siapkan gift lebih banyak. Oke, sampai ketemu. Bye bye. Love you all.